Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1173 yang berjudul Generasi Para Prajurit. Ditemani dengan cover request seperti ini, Usopp bersembunyi menunggu untuk menangkap kumbang badak dengan menaruh madu di ujung hidungnya, sementara kita bisa lihat Chopper ada di sini. Lalu, chapter kali ini dimulai dengan catatan awal yang mengatakan pasukan seperti iblis menyerang. Kemudian ya, di sini kita bisa melihat dalam halaman ganda yang sangat wow, rombongan Domi Reversi benar-benar berhadapan dengan Jarul. Dan pula terdengar teriakan yang mengatakan bunuh Jarul. Lalu atau di sisi lainnya kita melihat Jarul di sana berkata, lihat kalian telah menjadi seperti apa, Dori, Brogy. Kemudian di panel lainnya kita melihat rombongan Hairudin yang berada di belakang rombongan Domi Reversi. Di sana Hairudin mempertanyakan rencana Zoro yang ia katakan di chapter yang lalu. Apa sebenarnya rencanamu itu, Roronoa Zoro? Dan Zoro menjelaskan di sana, sebelum itu katakan kepadaku, tidak apa-apa kalau kita menebas mereka, bukan? Dan Hairudin meresponnya, memang benar mereka semua berasal dari Giant Warrior Pirate. Dan kita melihat ya, Hairudin tampak ragu di sana. Lalu Stanson kemudiannya berkata, melindungi nyawa Tuan Jarul adalah prioritas utama kami. Namun mereka adalah para prajurit yang layak kami hormati. Usahakan jangan melukai mereka lebih dari yang diperlukan. Kemudian ya, beberapa Giant Domi Reversi ternyata menyadari keberadaan rombongan ini dan mulai menoleh ke belakang sambil berkata, Hairudin, Stanson. Dimana itu ya membuat Hairudin dan Stanson berkata, sial, mereka menyadari kita dan jangan sampai terjebak di antara mereka. Lalu di halaman berikutnya terlihat Giant Domi Reversi tersebut yang menyadari keberadaan mereka mulai mengolok-olok Hairudin dan berkata, hei kalian, apa kalian sudah berhasil menyatukan bangsa raksasa? Itu mustahil kan? Dimana mendengar hal tersebut, baik Hairudin maupun Stanson sama-sama jengkel dan langsung tanpa basa-basi berkata kepada Zoro, habisi mereka, Roronoa. Dan Zoro tersenyum di sana dan berkata, oke, brother. Dan Zoro langsung melompat dari pundaknya Hairudin menuju ke arah para Giant Domi Reversi yang ada di depannya. Dan hal tersebut ya membuat Hairudin menyadari aksi Zoro kalau Zoro adalah seorang tensai, seorang jenius. Di mana Hairudin berkata, oh gitu, melompati kepala mereka agar tidak terjebak di tengah. Dah gagah, sangat cerdas. Lalu Stanson juga mulai bersiap dan berkata kepada Hairudin, kita akan menyerang dari sisi lain, bersiaplah Hairudin. Lalu Zoro ya di halaman berikutnya melompat satu persatu di atas kepala Giant Domi Reversi hingga terus maju ke depan. Tentu saja aksi Zoro itu membuat Giant di sana terlihat tidak nyaman. Lalu di panel berikutnya, di mana Zoro sudah merasa ada di titik yang seharusnya, Zoro bersiap dengan ancang-ancangnya dengan teknik Santorio-nya. Yang mana ya hal tersebut membuat para Giant Domi Reversi bertanya-tanya dan berkata, di atas kita itu manusia kecil. Lalu di halaman ganda yang sangat epik dengan haki raja yang terpercik di sana pula, Zoro melancarkan tekniknya yang ia sebut Santorio Ogi Rokudo no Suji. Dan boom, semua atau banyak dari Giant Domi Reversi terkena damage brutal sampai mereka berteriak kesakitan. Sementara itu, Stanson di sana tersenyum sambil berkata pula, seperti yang kuduga darimu, Roronoa. Lalu di panel berikutnya, Dory dan Brogy menyadari Zoro dan keduanya berteriak, Roronoa. Dan Zoro dengan raut wajah yang panik karena dia parani dua monster tersebut hanya bisa berkata, Dory, Brogy. Dan juga terlihat
Zoro ragu di sana saat di mana Dory dan Brogy mulai membidik dan bersiap menyerang Zoro. Di mana Zoro berkata di sana, "Aku tidak bisa melakukan ini." Lalu Zoro menggunakan pedangnya untuk melontarkan dirinya ke arah lain seperti saat ia bertarung melawan King di Onigashima. Sehingga Zoro berhasil menghindar daripada area tersebut dan juga membuat kedua giant ini yaitu Dory dan Brogy justru saling mengayunkan senjata mereka ke arah masing-masing sehingga membuat mereka berdua saling melukai dan sampai robek kalau kita lihat di panel ini ya. Tentu saja kondisi itu membuat Zoro, Jarul, dan juga beberapa giant di sana sangat kaget melihat itu. Kemudian di halaman berikutnya, scene atau adegan berpindah ke tempatnya Brook. Di sini kita mengetahui kalau Brook masih terikat oleh panah-panah Gunko di tubuhnya dan juga di sana terlihat Brook merangkak kayak ulat sagu. Sampai akhirnya Brook sudah cukup dekat dan tepat di ujung tepi akar pohon di sana, Brook melihat Imu atau Gunko di udara dan di sana Brook mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah sana. "Princess Shuri, tidak mungkin, itu benar kan? Aku tahu itu, tapi kau terlihat sangat mirip dengannya." Sampai kenangan itu terus bermunculan. Aku tidak bisa menahan diri untuk datang dan melihatnya sendiri. Bahkan jika kau bukan dia, kau pasti memiliki hubungan darah kan? Jika yang asli masih hidup, sekarang dia hampir berusia 80 tahun. Dan bahkan jika aku bertemu dengannya lagi dalam penampilanku saat ini yang sudah berubah sepenuhnya, itu tidak mungkin dia akan mengenaliku. Tentu saja Imu dan Gunko itu menoleh ke arahnya Brook dan hanya terdiam melihat Brook di sana kembali berkata, "Ciri-ciri wajah itu, rambut biru itu, mata dua warna itu, tanah suci. Kau juga menyukai musikku bukan? Semuanya sangat cocok. Hei Putri Shuri, aku tidak ingin mengingatmu sepanjang sisa hidupku. Kau sang putri pembunuh ayah. Orang yang nyawanya kau ambil adalah penolongku, orang yang sangat berjasa dalam hidupku." Lalu ya, di halaman berikutnya terlihat Gunko mulai bergerak. Tapi di saat yang sama Imu berbicara. "Gunko, kau, mungkinkah ingatanmu mulai kembali?" Lalu Gunko memiliki ekspresi yang berbeda kali ini. Dan kita tahu kalau ini adalah Gunko yang emang Gunko. Dan di sana Gunko berkata kepada Brook, "Lari Brook," sembari melakukan suatu teknik. Yang mana ya, Gunko melepaskan ikatan panahnya pada Brook dan juga membuat kacau jalur panah anak-anak yang lagi digiring. Kemudian di halaman berikutnya, Brook terlepaskan dari ikatan itu, sementara Gunko di sana masih berada dalam wujud atau kondisinya sendiri. Dan Gunko ingin mengatakan sesuatu kepada Brook, di mana Gunko berkata, "Brook, aku." Tapi di saat yang sama, keberadaan Imu berkata pula di sana, "Gunko, apa yang sedang kau lakukan?" Lalu di panel berikutnya terlihat Gunko kesakitan dan sekali lagi Imu kembali menguasai Gunko dan panah-panah yang sebelumnya mengendor itu tiba-tiba menutup kembali atau mengencang kembali. Untungnya Brook sudah minggat dari panah tersebut sehingga Brook tidak tertangkap, bahkan Brook sampai berkata, "Hampir saja itu menutup lagi." Lalu di sana Brook berteriak lagi ke arah Imu Gunko, "Apa tadi itu? Kau bilang lari? Aku datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Siapa sebenarnya kau ini?" Dan kita melihat ya, ekspresi Gunko yang kali ini adalah Imu. Yang mana di halaman berikutnya Imu Gunko ini menerjang Brook dengan semacam serangan. Tapi Brook berhasil menahan serangan Gunko Imu tersebut dengan perisai elbow miliknya. Dan pula terdengar Imu Gunko di sana berkata, "Diam, kau apa hubungannya dengan Gunko?" Sementara scene beralih ke tempat rombongan Usopp berada.
Di sana mereka semua terlepas daripada ikatan Gungko. Bahkan Usopp sangat senang di sana sampai berkata, "Baik, kita bebas. Sepertinya itu karena telekinesisku." Tapi Jinbe di sana berkata, "Itu mengendur hanya sesaat. Sebenarnya apa yang terjadi?" Sementara itu ya, dari semua orang di sana hanya Robin yang masih keikat karena Robin diikat dengan kekuatannya Summer, bukan kekuatannya Gungko. Dan di sana pula terlihat Nami mencoba membukanya dan berkata, "Situasi Robin jadi berbeda. Kita harus melakukan sesuatu." Namun Robin di sana berkata kepada Nami, "Aku baik-baik saja. Yang lebih penting saat ini adalah selamatkan anak-anak itu, Nami." Lalu Jinbe yang mendengar itu berkata kembali, "Desa Barat cukup jauh dari sini, kau tahu? Aku rasa bahkan Enji yang baru saja berlari tadi itu tidak akan sempat tiba tepat waktu." Lalu tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar, "Nami-san!" Dan Nami langsung ngeh kalau itu adalah Sanji-kun. Tapi kita di chapter kali ini tidak melihat Sanji sama sekali, hanya ada suaranya tadi itu. Sebab ya, scene langsung dipotong ke tempat lainnya, yaitu pelabuhan tempat anak-anak sedang digiring menuju salah satu kapal yang berlabuh di sana, yaitu dekat Desa Barat. Di sana kita melihat Summer menggiring anak-anak itu dengan duri naganya atau semacamnya, dan di sana juga Summer berkata kepada anak-anak itu, "Gihahaha, teruslah berjalan bocah-bocah, tujuan kita sudah dekat." Dan kemudian Kolon berkata di sana, "Kau salah satu dari iblis yang dibicarakan Lord Jarul kan tadi. Kau akan menyesal melakukan ini. Elbaf itu kuat." Dan Summer meladeni Kolon dengan berkata, "Kami sangat tahu hal itu. Kami tahu kekuatan kalian. Itulah kenapa kami akan memanfaatkan kalian. Jadi kau anaknya Gaban kah?" Dan Kolon berkata kemudiannya, "Diam, lepaskan tali duri ini." Dan hal tersebut ya membuat anak-anak lainnya juga berteriak, "Benar, lepaskan, bertarunglah secara adil." Tapi di sana Summer hanya bisa tertawa dan berkata, "Kihahaha, itu lucu, tapi sudah terlambat. Lihat, pelabuhan dan kapal sudah terlihat. Dan lihatlah sekali lagi tanah airmu itu. Kalian tidak akan pernah kembali lagi." Dan ucapan Summer tadi itu tentu saja membuat anak-anak di sana histeris. "Apa? Tidak, kami tidak akan pernah bertemu mama dan papa lagi. Kami tidak mau hal itu terjadi. Tolong selamatkan kami." Kemudian di saat itu pula, Summer mulai menghubungi Gungko atau Imo dan juga Killingham, di mana Summer berkata di sana, Halo yang mulia, Killingham dan aku hampir menyelesaikan objektif kami dan aku sudah sangat ingin pulang. Tapi apakah ada perintah lainnya yang harus aku kerjakan terlebih dahulu?" Tapi di saat yang sama kemudiannya ada rombongan orang tua di sana muncul meneriaki anak-anak mereka, dan hal itu membuat Summer kesal. "Oh hell nah, bagaimana kalian bisa ada di sini? Apa yang dilakukan oleh monster-monster MMA itu? Bukankah tugas mereka menghentikan orang-orang ini?" Dan kemudian kita melihat kedatangan orang tua di sana membuat anak-anak itu jadi histeris. Tapi tiba-tiba monster MMA Nika melesat turun dan menusuk belati raksasanya ke arah cabang di sana yang memisahkan antara orang tua dan juga anak-anak di sana. Tentu saja itu sekali lagi membuat orang kaget dan histeris. Lalu di halaman berikutnya para ibu di sana berkata, "Wah, itu Nika." Dan juga di saat yang sama Ripley atau ibu-ibu lainnya berkata di sana, "Bagian mana darimu yang mirip Nika, ha? Dasar Ksoyaro, jangan meremehkan kami." Dan ya kita bisa melihat ya aksi mereka dalam menebas Nika monster itu, sambil pula berteriak, "Kami juga bagian dari generasi para pejuang." Dan kegokilan dari para ibu-ibu tersebut membuat anak-anak di sana minta ampun paniknya dan berkata, "Wah, kuat sekali mereka, Ci." Kemudian di panel berikutnya Nika
monster terlihat marah karena hal tersebut dan sekali lagi mencocok-cocok belatinya di akar pohon itu dengan sangat brutal. Sementara itu, di belakangnya kita melihat rombongan Gert, Ruth dan juga Goldberg yang telah tiba di sana, dan di sana pula mereka berkata, "Lihat itu, di sanalah anak-anak berada. Sekalipun kita berlari, kita tidak akan sempat." Lalu di sana ya, Gert mengajukan suatu usulan. "Ayo lakukan ini, Goldberg." Dan terlihat Gert dan Goldberg seperti Dory dan Brogy posenya untuk melakukan combo, dan juga terucap pula di sana kombinasi yang bernama Niso atau Two General. Tapi saat dimana Gert dan Goldberg telah bersiap dengan ancang-ancang mereka di sana, Ruth berkata di sana pula kepada mereka, "Tunggu, aku juga akan menembak. Aku akan menyelamatkan adik kecilku." Lalu dari 2 general kini menjadi 3 general, dan ketiganya melancarkan serangan yang mirip dengan Hakoku, negeri pejuang milik Dory dan Brogy, di mana kombinasi mereka bertiga bernama Sanso atau Three General. Lalu dengan kekuatannya disebut sebagai Gokuko Sovereignty, sebuah raungan nation menggerubu di sana, dan boom, hal tersebut mengenai atau melobangi tubuh MMA Nika di sana. Sedikit dejavu, di mana Nika monster itu kemudiannya terbental tepat ke arah Summer, dan Summer di sana bersiap pula dengan senjatanya, di mana Summer berkata, "Hei, apakah kalian mencoba menghancurkanku?" Lalu Summer memukul Nika monster tersebut dengan gada berdurinya, membuat Nika monster itu terpental. Namun menariknya, Nika monster itu mendarat tepat di atas kapal yang ingin dituju oleh para anak-anak dan juga menenggelamkannya. Sehingga hal itu ya membuat ekspresi lucu daripada Summer dan berkata, "Kapalnya, sial." Dan chapter kali ini diakhiri dengan catatan editor yang berkata, "Game ini sedang menuju ke arah yang tidak terduga." Dan ya, chapter sampai di sini. Minggu depan tidak libur.